Oke, bayangin gini, menyatukan dua cinta dari negara yang berbeda itu emang romantis banget. Tapi begitu kita ngomongin soal nyatuin birokrasinya, wah, itu mimpi buruk yang lain lagi ceritanya. Di sesi explainer kali ini, kita bakal bedah tuntas peta jalan hukum buat pernikahan campuran antara WNI dan WNA. Tujuannya simple banget, supaya hari bahagia kamu nanti nggak berubah jadi drama administratif yang bikin pusing. Yuk, kita mulai! Kamu tahu nggak, pernikahan internasional itu awalnya pasti kerasa kayak mimpi yang luar biasa. Tapi realitanya, begitu kita mau nyebrang batas negara, kita bakal langsung disambut sama labirin dokumen hukum yang jujur aja bener-bener menakutkan. Kenapa bisa gitu? Ya karena kamu lagi nyoba ngegabungin dua sistem hukum yang sepenuhnya beda dari dua negara yang beda juga. Salah dikit aja, misalnya ada satu cap yang kelewat atau dokumen yang salah terjemah, hari H pernikahan kalian bisa mundur berbulan-bulan. Atau yang lebih parah, ini bisa memicu masalah hukum fatal di masa depan yang pastinya bakal nguras emosi dan dompet kamu. Nah, biar kamu nggak makin overthinking, kita bakal pecah peta jalan ini jadi 5 tahap yang terstruktur. Kita mulai dari risiko mengabaikan prosedur, lalu syarat wajib CNI, perjanjian pranikah, legalisasi dokumen, dan terakhir solusi praktis. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Apa sih resiko kalau kita nekat ngabaikan prosedur hukum? Dengerin baik-baik ya, ini nasihat paling krusial buat kamu. Jangan pernah sekalipun kepikiran buat sekadar nikah siri atau ngambil jalan pintas. Ngabaikan prosedur ini tuh bukan kayak kena tilang yang tinggal bayar denda. Ini dampaknya bener-bener fatal. Coba bayangin, kamu sebagai WNI udah kerja keras nabung bertahun-tahun buat beli rumah impian, hak milik kamu tiba-tiba dicabut sama negara karena secara hukum harta kamu dianggap kecampur sama pasangan asingmu. Lebih nyesek lagi, tanpa dokumen sah, pasangan kamu nggak bisa dapat izin tinggal dan bisa dideportasi kapan aja. Dan yang paling bikin patah hati, anak kalian nanti bisa kesulitan dapat status kewarganegaraan yang jelas. Ini adalah risiko nyata yang udah ngancurin banyak banget rencana keluarga. Kita lanjut ke bagian kedua, syarat wajib pernikahan, yaitu CNI. Sederhananya gini, dokumen CNI atau Certificate of No Impediment ini ibarat nyawanya dari seluruh proses pernikahan campuran kamu. Ini tuh surat resmi dari kedutaan yang jadi bukti kuat kalau pasangan asing kamu ini secara hukum emang berstatus lajang atau udah resmi bercerai di negara asalnya. Kenapa sih pemerintah kita rewel banget soal ini? Karena ini adalah cara paling efektif buat negara mencegah praktik poligami internasional atau penipuan status pernikahan. Tanpa dokumen sakti yang udah terverifikasi ini, otoritas sipil atau agama di Indonesia benar-benar nggak akan mau ngakuin pernikahan kalian. Titik. Terus gimana cara dapetinnya? Langkah pertama, pastinya kamu kumpulin dulu dokumen asli pasangan kamu, kayak paspor dan akte lahir. Nah, langkah kedua ini yang lumayan krusial, proses terjemahan. Ingat, kamu nggak bisa pakai aplikasi otomatis atau jasa biasa. Hukum kita mewajibkan banget pakai penerjemah tersumpah yang udah terdaftar resmi di kementerian. Kalau berkas sudah lengkap, tinggal serahin ke kedutaan. Tapi siap-siap ya, karena beberapa kedutaan asing tuh rutin mewajibkan kalian buat ikut sesi wawancara untuk nguji keseriusan dan keaslian hubungan kalian sebelum mereka ngeluarin sertifikat penting ini. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, lindungi aset kamu lewat perjanjian pranikah. Tolong perhatiin perbandingan ini baik-baik. Di Indonesia, undang-undang kita ngatur kalau pernikahan itu otomatis bikin harta kalian berdua nyampur total. Tapi di sisi lain, hukum agraria kita melarang keras warga negara asing buat punya tanah dengan status hak milik. Jadi, logikanya gini, kalau harta kalian kecampur, kamu sebagai WNI otomatis bakal ikutan dilarang punya sertifikat hak milik atas properti di Indonesia. Solusinya apa dong? Ya, bikin perjanjian pranikah atau pisah harta. Dengan bikin dokumen di notaris ini sebelum nikah, aset kamu terpisah secara hukum. Jadi, kamu tetap pegang hak penuh 100% atas propertimu. Bikin prenup ini bukan soal kamu nggak percaya sama pasangan ya. Ini murni perisai hukum yang wajib banget kamu punya buat ngamanin masa depan finansial keluarga. Lanjut ke bagian keempat, legalisasi dokumen dan apostil. Oke, pesta pernikahan impian udah kelar, tapi urusan hukum kamu belum selesai loh. Kamu wajib daftarin pernikahan ini secara lokal dulu, di KUA buat yang beragama Islam, atau di catatan sipil buat yang non-muslim. Begitu buku nikah atau akta perkawinan udah di tangan, ingat, dokumen ini cuma sah di dalam negeri alias di Indonesia aja. Nah, biar dokumen ini diakui secara sah di negara asal pasangan kamu, kita harus masuk ke tahap vital selanjutnya, yaitu legalisasi internasional. Disinilah inovasi modern bakal nyelamatin hidup kamu.
Namanya sistem apostil. Dulu ya legalisasi internasional itu berarti kamu harus rela mondar-mandir ngemis stempel birokrasi ke 3 atau 4 kementerian yang beda, dan itu bisa makan waktu berminggu-minggu yang bikin capek banget. Sekarang, kalau negara asal pasangan kamu tergabung di konvensi apostil, kamu cuma butuh 1 sertifikat apostil aja dari Kemenkumham. Terobosan ini tuh game changer banget. Bener-bener motong birokrasi yang ribet, hemat waktu tunggu dari yang mingguan jadi cuma hitungan hari kerja, dan dokumen kamu langsung diakui di lebih dari 120 negara. Praktis banget kan? Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, solusi praktis untuk pemrosesan dokumen. Kalau kita lihat tabel ini, secara praktis kamu punya 2 pilihan buat ngurus semuanya. Kalau kamu nekat ngurus sendiri secara mandiri, siap-siap aja ngabisin waktu berminggu-minggu. Kamu harus rajin riset aturan kementerian yang sering berubah, ngambil cuti buat bolak-balik ke kantor pemerintah, dan risiko dokumen ditolak itu tinggi banget cuma karena salah ketik dikit di formulir. Alternatifnya, pakai biro jasa profesional. Lewat jalur ini, waktu prosesnya dipangkas drastis jadi hitungan hari aja, dan risiko penolakan itu hampir nol karena tim ahlinya udah hafal luar dalam sama regulasi-regulasi ini setiap harinya. Inilah alasan utama kenapa banyak banget pasangan akhirnya milih buat nyerahin urusan ribet ini ke ahli yang udah terpercaya kayak Jangkar Groups. Sebagai solusi legal yang terpadu, mereka bakal ngambil alih semua beban stres administratif kamu. Mulai dari ngurusin CNI, nyari penerjemah tersumpah, nyusun perjanjian pranikah, sampai stempel apostel yang terakhir. Mereka pegang semuanya dari awal sampai akhir. Hasilnya, aset properti kamu aman 100%, urusan visa pasangan kamu terjamin, dan kamu cukup duduk santai di rumah sambil mantau update status dokumen secara real time. Nggak pakai pusing. Jadi, menjelang hari pernikahan yang kamu tunggu-tunggu, kamu milih yang mana nih? Mau ngabisin waktu berharga buat stres ngantri berjam-jam di kantor pemerintahan? Atau mending fokus rayain momen indah bareng pasangan tercinta? Mending langsung aja kunjungi jangkargroups.co.id dan biarin para ahli ngamanin seluruh kebutuhan birokrasi kamu. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu mau ngambil resiko fatal buat masa depan hukum keluarga barumu? Atau kamu mau pastiin semuanya 100% legal, aman, dan diakui secara global sejak hari pertama? Keputusannya ada di tangan kamu.